Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Maifa, NIM 19004119. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar pemimpin dalam organisasi. Pengelolaan sebuah lembaga pendidikan yang akan dilakukan oleh seseorang kita sebut sebagai pemimpin, atau kita bicara soal leadership. Kalau bicara soal leadership, nanti kita akan bicara soal teori yang menyebabkan atau menjadi penyebab munculnya istilah kepemimpinan atau pemimpin. Ini sebab pemimpin ada 3 teori yang mendasarinya. Teori yang pertama yang kita menyebutnya teori genetis atau teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat atau tidak dibentuk, melainkan lahir sendiri. Sebagai seorang pemimpin dan memang sudah ada sejak ia dilahirkan, artinya memang ketika seseorang lahir itu diyakini akan membawa sifat-sifat kepemimpinan meski memang tidak semua orang memiliki itu. Nah, yang kedua dalam teori genetis ada di mana memang seseorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi pemimpin. Misalnya dalam garis keturunan kerajaan, maka putra mahkota yang dilahirkan oleh permaisuri pada suatu saat kelak memenuhi syarat ataupun tidak, maka takdirnya lah menjadi seorang raja. Ini namanya garis keturunan dalam konsep kepemimpinan dari sisi teori genetis. Ada dua menjadi penyebab atau sebab musabab timbulnya penyebab pemimpin. Yang kedua adalah teori sosial. Teori sosial ini menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan. Dengan kata lain, ia tidak dilahirkan tapi didesain, direncanakan sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul saat kondisi seseorang siap untuk menjadi pemimpin. Dan yang kedua yang diyakini oleh teori sosial adalah siapapun orangnya, dari kelas ekonomi dari garis keturunan siapapun, mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Artinya, tidak pandang bulu, selagi mau mempersiapkan diri, selagi mau memperkaya diri, memunculkan, mendesain, mengelola, menambah kemampuan, maka suatu saat dia akan bisa menjadi seseorang pemimpin. Dan dari ketiga namanya adalah teori ekologi, atau teori ekologi adalah kombinasi kedua teori ini yang mengindikasikan bahwa teori muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Dengan sadar, suatu saat kelak dia membentuk, menyempurnakan, menambah skill pengetahuan, wawasan, pendidikan, dan lain sebagainya untuk tampil menjadi seseorang pemimpin. Artinya, satu garis genetis saja itu tidak membuat seseorang layak jadi pemimpin. Kesempurnaan pemimpin ketika memiliki sifat lahir yang kemudian disempurnakan secara harfiah, maka ini menjadi satu kombinasi yang luar biasa yang di teori ekologi, bisnis, dan realmi. Dan dengan sadar kita memiliki sifat-sifat yang lahir dengan ada dan membentuk, membenahi, dan menyempurnakan. Sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya konsep dari kepemimpinan, atau paling tidak kita meski melihat bagaimana pengertian dan istilah kepemimpinan ini dari sudut pandang ahli atau beberapa pakar di bidang manajemen pendidikan. Beberapa pendapat yang kita coba angkat apa yang dijelaskan oleh yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang
dalam mempengaruhi orang lain. Orang-orang yang dipimpin akrab agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan oleh bersama atau keinginan dari lembaga. Kalau di Indonesia kita ambil pendapat Singyagan Dian Sutarto. Paling tidak hal ketika kita coba olah ini merupakan satu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan perilaku orang lain dalam satu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama, agar mereka mau melakukan berbagai hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan pendapat yang sangat lama terkait dengan kepemimpinan apa yang dijelaskan oleh teori dan juga Franklin, ilmuwan yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan yang erat yang ada di dalam diri seseorang atau pemimpin. Dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Sedangkan Van Klein umur menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah satu kemampuan, satu skill yang membuat orang-orang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Jadi, bisa kita simpulkan sebenarnya namanya kepemimpinan itu ya skill, kemampuan seseorang, kemampuan yang kita buat dalam mempengaruhi orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah orang-orang yang memang kita pimpin. Kalau dalam satu lembaga ya karyawan, skill mempengaruhi mereka agar mau melakukan apa yang kita inginkan dalam konteks pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan bersama, tujuan lembaga. Jadi, ketika satu lembaga, satu kantor dipimpin oleh orang yang tidak memiliki skill untuk mempengaruhi orang lain ketika berbicara, ketika menyampaikan suatu statement tetapi tidak didengarkan atau ada indikasi tidak yakin kan orang lain atau mempengaruhi bawahannya, ini justru menjadi persoalan yang sangat besar. Kenapa? Pada akhirnya memberikan dampak bahwa orang-orang yang dipimpin tidak mau mendengarkan apalagi mengikuti apa yang diinginkan yang bersangkutan, otomatis akan berakibat pada kinerja lembaga atau perusahaan yang tentu saja pada jangka panjang juga memberikan dampak pada pencapaian tujuan organisasi. Muncul satu pertanyaan yang sering kita gali memang harus dijawab. Ketika berbicara soal kepemimpinan, ada tidak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika menjadi seorang pemimpin. Banyak tapi yang jelas secara teoretik ketika kita mencoba berasumsi pada teori-teori yang muncul di berbagai buku, berbagai jurnal atau artikel terkait dengan kepemimpinan, mereka membaginya dalam beberapa konsep. Yang paling umum ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan. Dalam konteks ini, syarat kepemimpinan itu dilihat dari tiga. Pertama, kekuasaan, yaitu adalah satu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seseorang pemimpin untuk mempengaruhi, kemudian menggerakkan bahwa hanya menggerakkan karyawan, yang menggerakkan orang-orang yang memang tidak bawah pemimpinan untuk membuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas dan pekerjaan yang diberikan. Yang kedua ini kaitannya syarat itu terkait dengan kewibawaan, yakni bahwa itu sendiri merupakan keunggulan, kelebihan utama seseorang sehingga apa yang pemimpin mampu mengatur orang lain. Ada faktor X yang menyebabkan orang lain tanpa disadari mau mengikuti dan patuh pada apa yang disampaikan oleh mereka. Yang ketiga, syarat kepemimpinan itu dalam konteks ini adalah kemampuan, yaitu kemampuan dari sumber daya, kekuatan, kesanggupan, termasuk kecakapan teknis, sosial, dan skill.
lain yang memang dipatuhi, yang dimiliki oleh seseorang yang melebihi orang-orang di sekitarnya. Jadi paling tidak ketika ditanya dalam konsep ini, syarat menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang satu memiliki kekuasaan, yang kedua punya wibawa, dan yang ketiga mempunyai kemampuan yang melebihi kemampuan orang lain. Kalau pendapat James Hale dalam jurnalnya, dia menyatakan bahwa pemimpin itu dimanapun dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak dan itu tidak dimiliki oleh orang banyak di sekeliling. Baik artinya, kalau toh ada dia memiliki skill yang dimaksudkan jauh melebihi kemampuan yang dimiliki orang-orang yang dipimpinnya. Mulai dari yang pertama adalah kepastian, kecerdasan, padahal termasuk kemampuan komunikasi dan berbicara dengan orang lain. Mereka dalam menilai orang lain, menilai pekerjaan, menilai dan melakukan analisis terhadap lembaga yang ada kaitannya adalah dengan prestasi. Tentu saja, yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak menjadi pemimpin adalah secara legal memiliki prestasi yang mau dipilih dibandingkan orang yang lain yang mempunyai gelar kesarjanaan. Artinya, sarana edukasi mereka memang dipandang punya kelebihan, tak punya level pendidikan yang lebih tinggi. Dengan tanggung jawab ada keberanian, ada over ketekunan, kemandirian, kreativitas, keuletan, dan berbagai hal yang sebenarnya kalau disimpulkan adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan di segala hal meski tidak akan sempurna. Tapi ada tuntutan bagi seseorang pemimpin itu orang yang dipandang lebih dibandingkan mereka yang akan dipimpin, dan terakhir yang dilihat itu adalah terkait dengan status kedudukan sesuatu sosial, ekonomi. Juga ada persoalan partisipatif, aktif, memiliki stabilitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita meski memiliki statement ini adalah sangat baik menjadi manusia itu harusnya dimiliki oleh seseorang yang kita sebut sebagai pemimpin, maka menjadi pemimpin bukan satu hal yang mudah. Baik teman-teman mahasiswa, sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri dari kepemimpinan yang baik ketika Anda melihat seseorang leader dimanapun Anda berada pada konteks apapun, maka lembaga kenegaraan di rumah tangga yang memiliki atau ciri yang baik menurut golongan muda, ada 11 titik yang dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang itu memiliki ciri yang baik. Sebagai seorang pemimpin, kepala, nomornya aja, dan dia menangkap dalam beberapa hal, dalam 3 hal sebagai ciri utama, sehingga kita bisa menilai baik buruknya seseorang pemimpin. Yang memiliki penglihatan sosial artinya adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasa gejala, mengerti bahwa gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dalam konteks hubungan sosial yang didasarkan fakta, menerima tetapi berbagai gejala bisa dipisahkan, bisa dimaknai. Ini kemudian dalam satu kesimpulan memunculkan berbagai statement dan menghasilkan satu kebijakan berdasarkan aspek. Yang kedua, kaitannya dengan kecakapan berpikir. Kecakapan berpikir abstrak yang dimaksud di sini artinya adalah buat seseorang pemimpin selayaknya mempunyai kemampuan otak yang cerdas, pintar, intelijensi yang tinggi. Kenapa? Karena memang mereka dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang untuk berbagai kebijakan, memutuskan masalah. Seorang pemimpin harus dapat menganalisa berbagai persoalan, berbagai hal, kemudian memutuskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompoknya. Lembaganya sikap
bermanfaat bukan hanya untuk satu atau dua orang, tetapi untuk tujuan lembaga dan organisasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga, ciri dari kepemimpinan yang baik itu adalah keseimbangan emosi. Artinya adalah seseorang pemimpin seharusnya adalah orang yang tampil secara emosi, tidak mudah naik darah, tidak mudah emosi, membuat ribut yang menandakan emosinya belum mantap atau stabil sehingga menyulitkan ketika mengambil keputusan atau berhadapan pada kondisi-kondisi yang mau menuntut dia untuk mengambil keputusan yang baik. Dan orang yang demikian yang kita anggap sebagai orang yang labil secara emosi itu akan sulit mengambil keputusan yang bijak yang bermanfaat untuk banyak orang bagi kepentingan lembaga. Maka seseorang pemimpin seharusnya dalam konteks ini adalah orang-orang yang memiliki stabilitas emosi yang sangat baik dan yang mengindikasikan bahwa seseorang dipandang sebagai pemimpin yang baik. Dan yang pertama mulai dari penglihatan sosial, kecakapan berpikir abstrak, kemudian ketiga kestabilan emosi. Indikasi ini bisa kita jadikan sebagai patokan apakah pemimpin-pemimpin di sekitar kita di lembaga tempat bekerja saat ini adalah pemimpin-pemimpin yang layak terindikasi sebagai pemimpin. Yang ada pula istilah pemimpin formal dan informal. Dalam masyarakat kita mengenai jenis kepemimpinan seperti pemimpin negara, kepemimpinan agama, seminar, dan sebagainya. Bahkan di rumah tangga juga ada pemimpin rumah tangga. Jika dari berbagai jenis kepemimpinan semua bisa kita klarifikasikan dalam dua kelompok besaran lain akan kita bahas setelah ini. Kita menyebutnya kepemimpinan atau pemimpin formal, tokoh, dan pemimpin non-formal atau informal. Pemimpin formal atau pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya sifatnya resmi atau formal. Untuk memangku satu jabatan, satu kedudukan dalam satu organisasi yang jelas dengan segala hak, dengan segala kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga yang sudah ditetapkan ciri-ciri pemimpin formal. Apalagi pada statusnya sebagai pemimpin formal, jadi ditunjuk oleh orang yang berwenang, artinya secara garis birokrasi dia ditunjuk. Yang kedua, cirinya adalah mempunyai dukungan atau mendapatkan dukungan dari organisasi formal, kemudian mempunyai dasarnya. Dan yang ketiga, ciri dari pemimpin formal itu adalah harus memenuhi berbagai persyaratan. Misalnya, segala sesuatu memang disepakati yang ditetapkan oleh lembaga harus memiliki sertifikat serta ijazah apa, pendidikan apa, mau tidak mau harus memenuhi itu. Ketika itu menjadi satu dasar yang harus dilalui oleh pemimpin, seseorang pemimpin ketika akan dipilih. Yang dipilih menjadi pemimpin, kemudian ada kondisi dia akan melayang mendapatkan proses kenaikan pangkat atau jabatan dalam dimutasikan, kemudian memperoleh imbalan atau gaji, balas jasa berupa material, imaterial, dan segala macam, dan berbagai hal lain menjadi prasyarat sementara informal itu. Kebalikannya, pemimpin informal adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk dan diangkat sebagai pemimpin. Tetapi kelas ini adalah satu bentuk penghormatan yang biasanya kita karena ia mempunyai kelebihan alat yang ditunjuk sebagai pemimpin sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku satu kelompok atau banyak orang yang ada di sekeliling mereka. Dan ciri-cirinya pemimpin informal itu adalah yang pertama, masyarakat, kelompok, bahkan bisa lebih besar dari lembaga itu mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diakui sebagai pemimpin. Artinya
Ada satu pengaruh yang luar biasa, pengaruh personal yang membuat dia akhirnya diterima dan diakui. Yang kedua, tidak layaknya seperti pemimpin formal, tidak ya pengangkatan secara resmi bahwa dia harus dinobatkan sebagai pemimpin, serta merta yang kepemimpinan atau lambang pemimpin itu langsung lengkap aja. Begitu dalam pundaknya, di pundak yang orang bersangkutan, tanpa diminta level, itu melekat. Yang ketiga, tidak satupun manusia di muka bumi ini bisa memutasikan kepemimpinan. Didapatkan dan tidak punya catatan, tidak ada garis kewenangan yang menuntut dia atau memaksa dia untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Yang jelas, jika melakukan kesalahan, maka tidak dikenakan, tidak ada kemungkinan sanksi hukum. Hanya saja, memang pada akhirnya dia mendapatkan orang percaya adalah orang-orang yang dipimpin. Jadi akhirnya hanya kehilangan kepercayaan, tapi secara hukum yang tidak bisa dituntut. Kemudian bisa jadi ciri yang lainnya adalah dia tidak mendapatkan balas jasa apapun karena secara material dia memang tidak digaji. Jadi itu paling tidak menjadi ciri yang membedakan antara pemimpin formal dan pemimpin informal. Dan sekarang kita melihat di dalam masyarakat seperti apa, atau dia ciri mana yang kita indikasikan sebagai pemimpin. Dan tidak ada setia dalam pandangan analisis sejarah yang mengindikasikan orang-orang tertentu yang ternyata dia adalah ini, bahkan sangat luar biasa, tapi sama sekali tidak pernah diangkat. Akan tetapi level itu belakang bahwa dia adalah seseorang pemimpin yang kita sebut sebagai pemimpin informal adalah istilah pemimpin kepala mana dalam berpikir yang dianggap sebagai konteks leader atau leadership yang kita bahas, dan bagaimana saudara bisa membedakan kedua ini atau jujur sama antara kepala dan dengan pemimpin. Antara kepala dan pemimpin dalam masyarakat kita secara umum sering kita kacaukan, bahkan dianggap mirip atau relatif sama, padahal istilah itu sama sekali berbeda. Pengertian dari kepala dan pemimpin mengindikasikan dua hal yang kompleks yang tidak sama. Sekarang kita coba lihat satu persatu. Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mempengaruhi satu kantor atau jabatan, dan kemudian dia menjawab ada tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian bawahan memberikan perintah, kemudian bertindak sebagai penguasa, yaitu kepala anak buah mengerjakan pekerjaan diberikan oleh atasan dengan cara atau waktu yang telah ditetapkan. Apabila seseorang kepala ingin berhasil, maka dia harus bekerja dengan baik, justru yakinkan anak buahnya agar mau menerima dan diminta yang pantas kita sebut sebagai istilah kepala. Sedangkan pemimpin yang berbeda, pemimpin itu seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Selanjutnya, yang bersangkutan diberikan satu tugas untuk memimpin orang-orang lain, banyak orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok yaitu, dan untuk kelancaran tugasnya dan diberikan hak-hak istimewa kepada yang bersangkutan disebut sebagai yang tadi dibandingkan dengan kelompok lain, bahwa itu memang layak dimiliki karena dia memiliki kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh orang lain, dan pemimpin diterima oleh bawahan anak buah mereka yang memilih di antara mereka dengan sadar mereka melakukan pilihan itu yang kepalanya. Dan pemimpin pada konteks tertentu memang memiliki persamaan, tetapi jelas sekali memiliki perbedaan. Kita coba lihat bagaimana persamaan kepala dan pemimpin itu sama-sama memiliki anak buah, sama-sama memiliki orang dipimpin. Itu pasti kedua
kepala dan pemimpin dua-duanya diberikan tugas dan pekerjaan, kemudian pertanggungjawabkan pekerjaan itu sama dengan prinsip kedua hal ini. Ini satu tugas yang harus diemban oleh keduanya. Tapi berbeda adalah kepala diangkat oleh instansi atau kekuasaan tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat tetapi dipilih oleh mereka yang terlibat. Justru mereka yang sekarang menjadi karyawan atau anak buahnya. Yang kedua, kepala kekuasaan berasal dari kekuasaan peraturan atau kekuasaan atasan dengan pemimpin kekuasaan menurut peraturan yang dilandasi pada kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Kepala tanggung jawab untuk atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap atasan yang juga harus bersedia bertanggung jawab kepada mereka yang dipimpin. Kalau kepalanya nggak ada, tapi yang namanya pemimpin semua, baik dari atasan dan ke semua mereka yang disebut sebagai karyawan, timbulnya satu kepemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan sehingga setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Karena kondisi ini, ketika bersinergi, bagi seseorang pemimpin itu sifat-sifat yang baik yang harus mereka miliki. Tapi kamu sudah menjadi seorang pemimpin, sifat-sifat yang dimaksud adalah memiliki ketakwaan kepada Tuhan, jujur, sehat jasmani, tegas, dan lain sebagainya. Dan disebut sebagai pendekatan sifat. Yang kedua, pendekatan perilaku. Salah satu konteks keberhasilan dan kegagalan seseorang dimaksudkan di sini adalah kegagalan dan keberhasilan seorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap, bertindak, dalam mengambil berbagai proses kebijakan selama proses memimpin. Dan yang ketiga, pendekatan itu tersebut sebagai datang kontingensi. Dalam pandangan ini dikenal dengan on-busway atau Sabtu. Yang terbaik artinya adalah bahwa untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi yang pada kenyataannya di setiap organisasi memiliki ciri khusus yang tidak sama. Perpaduan antara 4 sistem manajemen dari tingkat kematangan bawahan dan pendekatan situasional ini barangkali orang yang menjadi satu pendekatan yang seringkali dimanfaatkan oleh banyak pemimpin dalam rangka mengambil berbagai macam kebijakan terkait dengan analisis masalah terjadi di lapangan. Menjadi pemimpin tidaklah mudah. Perlu banyak latihan dan perlu banyak penyesuaian dan pengetahuan yang lebih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.